Guys, siap-siap ya, besok 4 Desember 2021 adalah gerhana matahari terakhir di tahun ini. Jadi, fenomena alam ini dimulai dari pukul 10.59 waktu Indonesia Barat, dan gerhana penuh akan terlihat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kalau gerhana maksimum akan terlihat pada 13.03 waktu Indonesia Barat, dan berakhir pada 15.07 waktu Indonesia Barat. Gerhana akan terlihat di beberapa bagian di Australia Selatan, Afrika Selatan, Amerika Selatan, Pasifik, Atlantik, Samudra Hindia, dan juga Antartika. Sayangnya kali ini fenomena tersebut tidak bisa dilihat di wilayah Indonesia. Selain gerhana matahari, besok juga ada fenomena yang terjadi 90 tahun sekali, di mana Venus, Saturnus, dan Jupiter terlihat sejajar di langit, guys. Kalian bisa menyaksikannya tanpa alat bantu optik apapun. Siap-siap aja 25 menit setelah terbenamnya matahari. Fenomena ini terjadi benar-benar langka banget, akan terjadi lagi pada tahun 2101, 2180, dan 2260. Setiap sore bocil ini selalu cari penjaga warung untuk dia cium tangannya, ternyata karena ini. Jadi kisahnya, si bocil ini setiap pagi selalu ke warung. Nah, biasanya dia itu selalu nyolong, dia pura-pura dia itu beli dikit, padahal sebenarnya dia ngambil banyak banget. Sebenarnya penjaga warungnya tahu kalau dia itu nyolong, tapi penjaganya pura-pura nggak tahu aja. Dan setiap sore si bocil ini selalu datengin Pak Uda yang merupakan penjaga warung tersebut untuk diambil tangannya dan dicium. Biasanya si bocil ini selalu minta maaf. Bahkan kejadian itu berlangsung setiap harinya, sampai akhirnya Pak Uda ngomong kalau aku tahu kok apa yang kamu lakukan selama ini. Di situ bocilnya benar-benar kaget dan malu banget. Pak Uda bilang, aku tahu masalah kamu Amran, tapi kamu gak seharusnya maling itu dosa. Di situ Amran berjanji kalau misalkan dia gede nanti dan punya uang, dia akan mengembalikannya ke Bapak Uda. Ternyata Pak Uda mengetahui kalau Amran itu maling, ternyata dia itu memang untuk memenuhi kebutuhan ibunya yang lagi sakit. Makanya Pak Uda juga sering banget kasih makanan-makanan untuk si Amran dan ibunya ini. Sampai akhirnya ketika Amran gede, Amran benar-benar membalaskan budinya sama Pak Uda dengan selalu berbuat baik dan membantu Pak Uda semasa tuanya. Apapun yang disentuh oleh pria besar ini akan berubah menjadi lemak semuanya, sampai akhirnya ternyata kayak gini, guys. Jadi pria ini adalah pria yang terkenal suka banget bikin konten mukbang. Pokoknya dia kalau makan sebanyak mungkin sampai dia itu besar banget. Itu semua dia lakukan supaya viewers dia banyak, followers banyak, dan duit dia juga tambah banyak. Padahal sebelumnya dia itu benar-benar adalah seorang vegetarian yang menjaga tubuhnya banget. Tapi karena dia udah gila harta dan popularitas, dia nekat banget mengorbankan tubuhnya dan kesehatannya. Sampai tiba-tiba apapun yang dia sentuh itu berubah menjadi lemak. Bahkan semua meja, kulkas, apapun tuh benar-benar lenyap jadi lemak. Dan yang bikin dia takut ketika temennya juga meleleh menjadi lemak. Di situ dia stres banget, dia baru sadar kalau misalkan selama ini apa yang dia makan itu menghancurkan hidupnya dan juga dirinya sendiri. Tapi karena dia tetap ingin terkenal, dia nggak peduli. Walaupun dia hidup sendiri dan harus makan dirinya sendiri, dia akan tetap bikin konten dan makan semua lemak tersebut agar dia cepat kaya. Setiap orang yang status followersnya di bawah 10% akan dibuat lupa ingatan, sampai akhirnya benar-benar kacau banget, guys. Jadi kisahnya, cewek ini adalah seorang influencer yang status followersnya itu tinggi banget, sekitar 97%. Nah, kontennya dia semua bohong banget, dia itu pura-pura kaya padahal hidup dia cukup susah. Dan dia bahkan sering banget marah-marah ke mamanya karena nggak bisa beliin dia barang-barang mahal. Namun bagi dia yang terpenting adalah status followersnya dia. Suatu hari dia bangun, dia kaget banget karena status followersnya dia berkurang jadi 43%. Ternyata temennya ada yang kasih tahu rahasia dia di internet kalau misalkan selama ini dia itu cuma pura-pura kaya aja. Akhirnya dia mulai kehilangan followers dia dan dia langsung marah-marah ke orang tuanya. Karena kalau followers dia di bawah 10%, dia itu akan langsung di reset dan kehilangan ingatan. Akhirnya dia itu melakukan segala cara supaya followers dia naik. Bahkan dia itu mau melakukan hal dewasa di internet supaya banyak followers. Tapi mamanya ngelihat hal itu dan mamanya sedih banget atas apa yang anaknya lakukan. Karena mamanya nggak nyangka dia itu segitunya. Sampai akhirnya anak ini langsung mau beli followers. Tapi sayangnya agent yang jual followers gak bisa jual followers sebanyak itu ke dia. Karena dia butuh banyak banget kan. Akhirnya dia udah stres banget. Tapi besoknya dia bangun, dia kaget banget kok followers dia nambah.
Tapi tiba-tiba ada suara di depan rumah di mana mamanya itu diambil. Mamanya diambil untuk di-reset ingatannya. Ternyata mamanya itu baru aja mentransfer followersnya menjadi 9% doang untuk membantu anaknya supaya anaknya tetap terkenal. Dan mamanya langsung diambil nih sama orang-orang ini. Keesokan harinya mamanya udah kembali di rumah, tapi mamanya benar-benar lupa siapa dia sebenarnya. Di situ membuat anaknya benar-benar merasa bersalah banget sama mamanya. Setiap hari cowok ini nge-live untuk jualan air minum yang katanya bisa menyembuhkan semua penyakit, tapi akhirnya malah parah banget guys. Jadi kisahnya cowok ini tuh sekarang udah kaya banget dan dia kasih tahu kenapa dia kaya. Jadi dulu dia itu kerjanya setiap hari nge-live untuk nipu orang supaya orang itu beli air ajaib yang katanya bisa menyembuhkan semua penyakit. Tapi anehnya yang nonton tuh benar-benar banyak banget dan banyak orang yang kena tipu. Bahkan dia mendapatkan uang yang super banyak dengan menjual air minum tersebut. Tapi ternyata air tersebut bukan air biasa. Setelah orang-orang minum, orang-orang mulai keracunan semuanya. Ternyata cowok itu bukan hanya pingin uang aja, tapi dia pingin meracuni orang-orang. Karena dia itu benci banget sama manusia. Waktu dia itu kurang mampu, dia itu selalu ditindas sama orang-orang. Makanya dia pingin banget merasakan kaya di atas penderitaan orang lain. Tapi lama-kelamaan berita mengenai air minum tersebut tuh tersebar dan akhirnya dia malah ditangkap. Namun dia senang banget udah bisa bikin orang menderita. Anak kecil ini diusir dari toko karena nggak punya uang. Tapi pas dia ngomong, satu toko itu nangis semua guys. Jadi kisahnya di sini ada anak kecil yang lagi ke toko mainan. Dia itu tiba-tiba langsung ngeliat boneka yang lucu banget. Bahkan walaupun dia udah besar, dia itu langsung pengen beli boneka tersebut. Tapi saat dia bayar, ternyata uangnya dia nggak cukup. Kasirnya langsung mengusir dia keluar dari toko dan kasirnya itu benar-benar jahat banget guys. Nah pas kasirnya lagi ngusir dia, tiba-tiba ada om-om yang kayak nolongin anak ini. Om-omnya bilang, kamu jangan teriak-teriak dong ke anak ini. Terus om-omnya langsung mau bayarin boneka tersebut. Tapi saat tahu harganya cukup mahal, om-omnya juga cuma punya duit segitu doang. Om-omnya langsung bilang ke anaknya, bisa nggak kamu cari mainan yang lebih murah dikit? Tapi anaknya tiba-tiba ngomong, ini mainan untuk adik aku. Adik aku benar-benar pingin banget boneka ini dan aku mau kirim boneka ini ke surga. Nah omnya bingung dong, kok kirim ke surga, gimana caranya? Terus anaknya bilang, mamaku sebentar lagi juga akan pergi ke surga. Jadi mamaku lagi nunggu boneka ini untuk bisa dikirimin ke adikku juga. Nah di situ om-omnya langsung kasihan banget dan langsung kasih uangnya ke kasir. Tapi om-omnya bilang ke anak itu kalau misalkan harga ini memang udah berubah di diskon. Jadi om-omnya pingin anak itu merasa dia itu beli pakai uangnya sendiri. Akhirnya anak itu benar-benar senang banget dan bahkan kasirnya benar-benar sedih dan nyesel atas perbuatan dia. Bahkan setelah anaknya kasih tunjuk foto mamanya dan adiknya, mereka semua benar-benar nangis banget karena sedih banget anak ini harus tinggal sendiri dan kehilangan orang terdekatnya. Bahkan setelah itu, om-omnya itu datang ke kuburan mama dan adiknya untuk menemani dia memberikan hadiah terakhir untuk adiknya yang akan diantarkan oleh ibunya sendiri.